فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Summa amma ba'du, ikhwanul kiram. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi dalilnya, landasan hukumnya berupa ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang sahih dalam pengesaan Tauhid Rabb Alamin, mentunggalkan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah, telah kita ambil dua hadis masih pada pembahasan tentang minasyirki idhafatun ni'ami li ghairillah, termasuk kesyirikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Satu hadis singkat, kemudian berikutnya hadis yang lumayan panjang kita akan baca. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Khamsun, hadis yang ke-50. Qala Imamul Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Harmalah bin Yahya At-Tujibi, kunyanya Abu Hafs At-Tujibi Al-Basri. Wa Amr bin Sawad Al-Amiri, Amr bin Sawad Al-Amiri Abu Muhammad. Wa Muhammad bin Salama Al-Muradi, Muhammad bin Salama Al-Muradi, tiga orang, punya Abu Al-Harith. Nah, tiga orang dari guru Imam Muslim. Beliau meriwayatkan satu hadis ini dari tiga guru sekaligus, Harmalah bin Yahya, Amr bin Sawad, dan Muhammad bin Salama Al-Muradi. Qala Al-Muradi qala haddatsana Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Fihri, an Yunus bin Yazid Abu Yazid, Yunus bin Yazid Abu Yazid. Wa qala al-akharan, nah ini Al-Muradi dari tiga guru Imam Muslim. Muhammad bin Salama Al-Muradi meriwayatkan dari jalurnya Abdullah bin Wahab dari Yunus. Dan kedua yang lainnya meriwayatkan qala akhbarana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab, nah kepada Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim, masyhur dengan Az-Zuhri, kunyanya Abu Bakar. Qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, dia berkata, hadisnya sampai kepada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pada inti hadisnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Alam tarau ila ma qala rabbukum, tidakkah kalian melihat, ya ru'ya sidibuna al-basariyah, tarwiyah al-qalbiyah, tidak akan di sini kalian melihat kepada apa yang Rabb kalian katakan, ru'ya al-basariyah. Qala, kata Rabb, ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqum minhum biha kafirun yaquluna al-kawakibu bil kawakibi.
Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah, tidaklah aku memberikan nikmat kepada hamba-hambaku satu nikmat pun, melainkan ada sekelompok dari mereka menjadi kafir. Asbaha min akhwatikana yufidu sayrurah. Menjadi kafir. Tak satu nikmat pun yang Allah anugerahkan kepada hambanya, melainkan ada kelompok berdasarkan dari nikmat tersebut yang menjadi kafir, kufur nikmat. Yaqulun, dengan ucapan mereka, al-kawakibu wabil kawakibi, dengan perantara bintang ini dengan perantara bintang itu. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ada di antara hamba-hamba yang sampai pada tingkatan kekufuran, mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada bintang ini atau bintang itu. Maksudnya karena keberadaan bintang inilah terjadi ini dan itu. Dan ini masih banyak di zaman kita sekarang ini, yang datang dalam hadis-hadis yang berbeda bahwasanya itu bagian daripada amalan ahlul jahiliyah. Seperti minta turun hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min a'malil jahiliyah atau min umuril jahiliyah. 4 perkara yang masih ada pada umatku dan ternyata itu bagian daripada perkara-perkara kejahiliaan. Al-fakhru bil ansab wa ta'nu fil nasab wal istisqa bin nujum wan niyahah. 4 perkara tersebut diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membanggakan garis keturunan sendiri, meremehkan garis keturunan orang lain, meminta turun hujan dengan perantara bintang tertentu, meratap tangis ketika tertimpa musibah. Dan itu yang ingin kita singgung berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan ahlul jahiliyah adalah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Jadi orang yang mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak mengatakan bahwasanya bintang ini datang membawa hujan. Dan kita katakan bahwasanya di zaman kita sekarang ini juga masih terjadi hal yang sama. Para petani ketika mereka ingin bertani, mereka tunggu ada bintang tertentu, ketika belum muncul katanya belum bagus, belum baik hasil pertanian. Mereka tunggu bintang tersebut muncul. Karena kalau bintang tersebut tidak ada, tidak akan bagus hasilnya. Bintang tersebut muncul barulah mereka menanam. Demikian juga nelayan. Mereka melihat di langit ketika ada muncul bintang tertentu, mereka mengatakan bahwasanya di laut ikannya ramai, ayo kita turun karena keberadaan bintang tersebut. Artinya mereka menanti ketika belum muncul bintang tersebut yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan, mereka tidak akan melaut. Dan semisalnya. Maka sering terkadang kita dengar bahwasanya ada di langit mereka lihat dari agama-agama tertentu yang percaya dengan dewa-dewa atau bintang-bintang, mengatakan bahwasanya ada bintang fortune yang mendatangkan keberuntungan, bintang ini dan bintang itu. Barulah mereka mau melakukan sesuatu. Kalau belum datang bintang tersebut, mereka tidak mau melanjutkan rencana atau agenda mereka. Dan ini bagian daripada kekufuran. Barakallahu fikum jami'an. Kebaikan dan keburukan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Tidak ada keterkaitannya dengan keberadaan bintang ini ataupun keberadaan bintang tertentu. Dan di sini kita dengar vonis langsung dari Allah Tabaraka wa taala. Nikmat apapun itu, hasil panen dari laut, adanya ikan, subur tanaman, bukan berdasarkan keberadaan bintang-bintang tertentu. Artinya itu termasuk bagian daripada amalan kesyirikan, mengatakan bahwasanya hasil panen akan bagus ketika muncul bintang ini atau bintang itu. Berarti mereka menyandarkan keberuntungan kepada bintang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memvonis bahwasanya itu bagian daripada kekufuran. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas jelas sekali beliau jadikan sebagai
sebagai acuan bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah bisa jadi itu terjerumus sampai pada tingkatan kesyirikan. Karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran. Dengan contoh yang telah kita sebutkan berdasarkan hadis ini. Kita baca hadis berikutnya. Hadis lumayan panjang. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah, Al-Wahid wal Khamsun, hadis yang ke-51. Hadis yang ke-51 di antara 700-an hadis yang beliau bawakan dalam buku 50 atau 500 halaman ini. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Qala Imam Muslim rahimahullah, qala haddatsana Syaiban bin Farrukh, Syaiban bin Farrukh, Syaiban bin Abi Syaibah, kunyanya Abu Muhammad, Al-Aili Al-Basri. Aili di Syam, Basri di Irak. Asalnya Aili di Syam dekat dengan Palestina, dia domisilinya di Basra di Irak. Qala haddatsana Hammam bin Yahya Abu Abdullah Al-Basri Asy-Syaibani. Qala haddatsana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Abu Talha sahabi Ansari, artinya ini adalah cucu dari sahabat. Qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Amrah, Abdurrahman bin Abi Amrah bin Amr atau bin Yasir bin Amr Al-Ansari An-Najjari. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu haddatsahu, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan kepadanya. Jadi hadis ini hadis Abu Hurairah, hadis yang panjang riwayat Imam Muslim. Nah, akan juga di bagian akhir dari hadis ini redaksinya sang penulis bawakan bahwasanya bahkan muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun riwayat Imam Muslim lebih lengkap. Karena riwayat Imam Bukhari dibawakan secara ikhtisar. Nah, secara singkat, ringkas. Lafaz Imam Muslimnya makanya sengaja boleh dibawakan di sini karena lebih lengkap. Hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inna salasatan fi bani Israil abras wa aqra wa a'ma, bahwa 3 orang di kalangan Bani Israel, satunya terserang penyakit kusta, nah satunya gundul kepalanya, yang satunya buta. Artinya 3 orang ini adalah 3 orang yang diuji dengan ujian yang berbeda-beda, dengan musibah yang Allah timpakan berbeda-beda. Satunya terserang penyakit kusta, penyakit kulit. Satunya rambutnya berguguran, rontok sampai menyebabkan kegundulan. Yang satunya lagi buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, Allah menginginkan untuk menguji mereka. Menguji mereka. Kekurangan dalam diri kita adalah bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian. Artinya kalau seseorang bersabar, dia lulus dari ujian. Faba'atha ilaihim malakan, Allah mengutus kepada mereka malaikat. Ini malaikat datang menjelma dalam wujud manusia. Akan datang nanti juga keterangan tentang hal tersebut. Fa'atal abras faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Malaikat datang kepada yang pertama di antara 3 jenis orang ini. Yang pertama kepada orang yang terserang penyakit kusta, penyakit kulit. Malaikat bertanya kepada dia, sesuatu apa yang paling engkau senangi, yang paling engkau sukai?
Dia mengatakan warna kulit yang bagus, kulit yang bagus. Dan hilang dariku sesuatu yang manusia jijik dengannya. Dia mau penyakit kusta dia tersebut disembuhkan. Lenyap dari dia, diganti dengan kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Qala famasahahu fatahaba anhu qadar wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Akhirnya malaikat menyentuhnya, menyentuh kulitnya. Akhirnya hilang dari dia apa yang manusia jijik dengannya. Dia pun diberikan warna kulit yang baik dan juga kulit yang bagus. Qala fa ayyul malil ahabbu ilaik? Qala al-ibil atau qala al-baqar, syakka Ishaq. Illa anna al-abras aw al-aqra qala ahaduhuma al-ibil wa qala al-akhar al-baqar. Qala fa utiya naqatan asyra fa qala barakallahu laka fiha. Kemudian ditanya lagi, sesuatu apa yang paling engkau cintai berupa harta? Dia mengatakan bahwa aku suka dengan onta. Sebagai riwayat mengatakan sapi. Dan keraguan ini entah disebutkan onta ataupun sapi, ini datang dari sisi Ishaq. Tadi disebutkan di dalam salah satu nama perawi Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha yang kita syaratkan bahwa dia adalah cucu dari sahabat Abu Talha. Hanya saja salah satu di antara dua orang ini, baik itu yang terserang penyakit kulit atau yang berguguran rambutnya menyebabkan kebotakan, salah satunya mengatakan onta, yang lainnya mengatakan sapi. Akhirnya dia diberikan onta indukan yang bisa beranak, hamil. Kemudian malaikat mendoakan dia, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau padanya. Lanjut yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atal aqra faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala sya'run hasanun yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadarani an-nas. Kemudian datang kepada orang yang kedua, yakni yang terserang rambut berguguran menyebabkan kebotakan. Sesuatu apa yang paling engkau senangi? Dia menjawab bahwasanya rambut yang baik, yang bagus, serta hilang dariku sesuatu yang manusia jijik dengannya. Nah, rambut adalah nikmat yang dituntut untuk menjaga nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki rambut, maka muliakanlah, yakni dirawat, dipelihara. Menunjukkan bahwasanya rambut adalah nikmat. Orang ini pun dia menyenangi rambut yang bagus. Dia minta agar supaya diberikan rambut yang bagus serta hilang dari dia sesuatu yang manusia jijik tentangnya. Qala famasahahu fatahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Kemudian malaikat menyentuh kepalanya. Akhirnya hilanglah penyakit kebotakan dia tersebut. Kemudian diberikan kepada dia rambut yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apakah yang paling bagus? Malaikat bertanya lagi kepada dia. Qala al-baqar. Dia minta sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, faqala barakallahu laka fiha. Akhirnya dia diberikan 6 sapi indukan yang hamil dalam keadaan ada anak di perutnya. Kemudian malaikat mendoakan semoga Allah memberkahi engkau pada 6 harta engkau tersebut. Qala fa'atal a'ma, akhirnya Nabi SAW mengatakan, malaikat pun mendatangi lagi orang yang ketiga yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Ditanya kepada dia, sesuatu apa yang paling engkau cintai? Dia mengatakan, semoga saja Allah mengembalikan kembali pandangan mataku, aku bisa melihat kembali manusia. Qala famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Akhirnya malaikat menyentuh matanya, dia pun Allah mengembalikan kembali matanya. Di sini beradab. Nabi SAW menggunakan lafaz ini yang dinukil dari malaikat bahwasanya yang mengembalikan mata adalah Allah. Bukan cuma sekedar malaikat yang menyentuh. Famasahahu faraddallahu ilaihi basar. Akhirnya malaikat menyentuhnya, namun Allah yang mengembalikan pandangan matanya. Qala fa'il mali ahabbu ilaik?
Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling engkau senangi? Qala al-ghanam. Aku senang kambing. Fa'utiya syatan walidan, fa'untija hadani wa wallada hada. Akhirnya dia diberikan kambing indukan. Kambing indukan yang bisa berkembang biak. Akhirnya yang ini menghasilkan, yang ini juga menghasilkan. Masing-masing dari hewan ternak yang diberikan kepada 3 jenis orang ini, ada yang onta, ada yang sapi, yang terakhir adalah kambing. Nah, dipelihara, dirawat, akhirnya memiliki hasil. Qala faqala li hadha wadin minal ibli wa li hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Akhirnya masing-masing dari 3 jenis orang, 3 orang tersebut yang ini memiliki satu lembah. Dipenuhi dengan rombongan gembalaan onta, yang ini lagi dipenuhi dengan satu lembah, dipenuhi dengan rombongan gembalaan sapi, yang ini lagi. Yang terakhir dipenuhi dengan satu lembah rombongan gembalaan kambing. Qala thumma innahu atal abra fi suratihi wa hay'atihi faqala rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka Allahu al-hasana wal jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Akhirnya setelah masing-masing memiliki hewan ternak, kemudian hilang dari mereka sesuatu yang mereka senangi, atau sesuatu yang menghilang dari mereka sesuatu yang mereka benci. Manusia pun membenci. Yang ini diberikan kesembuhan dalam kulitnya, yang ini disembuhkan dalam penyakit kepalanya, yang penyakit kegundulan, yang satunya lagi diberikan pandangan mata dari kebutaan. Akhirnya datang malaikat kali berikutnya. Pertama mendatangi yang dahulunya terserang penyakit kusta. Dalam bentuk yang sama dahulunya dia terserang penyakit kusta. Jadi malaikat datang menjelma menjadi wujud manusia dengan terserang penyakit kusta kepada sekarang yang sudah disembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Dia mengatakan bahwasanya aku adalah lelaki yang miskin, telah terputus perjalanan, perbekalan safarku. Tidak ada yang bisa melanjutkan. Tidak ada yang bisa menyambung perjalananku tersebut kecuali Allah kemudian engkau. Aku minta kepada engkau, aku minta kepada zat yang memberikan kepada engkau warna kulit yang bagus, kulit yang indah, serta memberikan kepada engkau harta cuman 1 ekor saja. Aku minta 1 ekor unta agar bisa melanjutkan perjalananku yang terputus ini. Namanya Ibnu Sabil. Dia melakukan perjalanan, kemudian terputus perbekalan di perjalanan, hukumnya boleh untuk meminta-minta. Termasuk di sini. Maka dia mendapatkan jatah dari harta zakat. Ibnu Sabil minta kepada seorang yang tadinya terserang penyakit yang sama, penyakit kusta. Apa yang dijawab oleh orang tersebut yang tadinya terserang penyakit kusta, kemudian Allah sembuhkan. Kemudian Allah berikan lagi harta tambahan berupa rombongan onta indukan. Dia berikan jawaban bahwa faqala al-huququ katsiratun. Faqala lahu ka'anni a'rifuk. Dia mengatakan bahwasanya begitu banyak kebutuhanku. Artinya dia mencegah, dia tidak mau memberikan. Padahal dahulunya dia juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalangi untuk memberikan 1 ekor onta saja kepada orang tersebut. Kepada malaikat yang datang menjelma menjadi wujud manusia. Dia bilang banyak kebutuhanku, aku tidak akan memberikan kepada engkau. Akhirnya malaikat memberikan sanggahan kepada dia, ka'anni a'rifuk, seakan-akan aku mengenal engkau. Alam takun abraso yakdurukan nas. Bukankah dahulunya engkau kayaknya aku mengenal engkau. Bukankah engkau dahulunya terserang penyakit kusta yang membuat manusia lari dari engkau, jijik. Fakiran, engkau juga adalah orang yang miskin. Fa'ataqallahu. Akhirnya Allah menganugerahkan kepada engkau. Allah menganugerahkan kepada orang ini. Faqala innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Dia memberikan alasan-alasan yang tidak tepat, justru terdapat unsur kedustaan di dalamnya. Dia mengatakan bahwasanya tidak, aku mendapati harta ini dari jalur warisan generasi demi generasi. Aku kaya karena nenek moyangku kaya, kakekku kaya, bapakku kaya, padahal tidak. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak bahwasanya manusia akan menjadi melampaui batas, berlebihan ketika dia merasa cukup. Tadinya miskin dia merendah diri, sekarang sudah kaya justru menjadi sombong.
Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kemudian malaikat ini mendoakan kejelekan kepada orang tersebut. Kalau seandainya engkau berdusta dengan apa yang barusan engkau ucapkan ini, semoga saja Allah mengembalikan engkau kepada wujud engkau yang sebelumnya dahulu. Dikembalikan kepada wujud menjadi penyakit kusta kembali. Qala wa atar fi suratihi faqala lahu misla ma qala li hadha wa radda alaihi misla ma radda ala hadha. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kemudian malaikat juga mendatangi orang yang kedua, yang tadi terserang penyakit kegundulan, rambutnya gugur, juga dalam wujud yang sama. Malaikat datang dengan wujud orang yang sama, terserang penyakit kusta. Ibnu Sabil terputus perjalanannya, perbekalannya di tengah jalan. Dia meminta bantuan kepada orang yang memiliki satu lembah berisikan gembalaan sapi. Dia minta 1 ekor saja agar bisa melanjutkan perjalanan dia. Dia memberikan jawaban sama dengan jawaban yang sebelumnya, bahwasanya tidak kebutuhan banyak. Aku punya kebutuhan banyak, tidak bisa dibagi. Nah, akhirnya pun mengatakan bahwasanya ini aku dapati dari jalur warisan generasi demi generasi. Kemudian doa kejelekan juga yang sama dari malaikat kepada orang yang kedua ini. Kalau seandainya engkau berdusta akan hal tersebut, semoga saja Allah mengembalikan engkau kepada wujud engkau yang sebelumnya. Qala, kemudian yang ketiga, fa'atal ama fi suratihi wa hay'atihi. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'at biyal hibal fi safari fala balaguli al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka alladhi radda 'alayka basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Kemudian datang orang yang ketiga, datang malaikat pada orang yang ketiga dengan wujud yang serupa kemarin, penyakit tunanetra, tidak bisa melihat. Malaikat tersebut mengatakan bahwasanya aku adalah orang miskin, melakukan perjalanan namun terputus perbekalanku. Di perjalananku tidak ada yang bisa menyampaikan aku pada hari ini dalam safarku kecuali Allah kemudian engkau. Aku minta kepada Allah yang telah mengembalikan pandangan matamu 1 ekor onta saja, 1 ekor kambing saja supaya aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, orang yang buta, yang tadinya buta kemudian disembuhkan oleh Allah dan diberikan nikmat berupa rombongan gembalaan kambing. Orang tersebut memberikan jawaban lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Tawadhu. Faqala, kata dia, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Fahud ma syi'ta wa da ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Yang buta tadinya telah Allah kembalikan pandangan matanya, kemudian dianugerahi juga dengan harta berupa hewan ternak kambing, memberikan jawaban bahwasanya dahulunya aku sama buta dengan engkau, sama dengan engkau buta. Namun Allah mengembalikan pandangan mataku. Silakan ambil yang engkau inginkan dari gembalaan kambing, atau sisakan apa yang engkau inginkan. Demi Allah, aku tidak akan menghalang-halangi pada hari ini sesuatu yang engkau ambil kalau memang itu adalah untuk Allah lillahi ta'ala. Nah, di awal hadis Nabi SAW membuka ucapan beliau bahwasanya ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian. Selain ujiannya berupa dikembalikan penyakit yang dia terserang dengannya, demikian juga secara umum barakallahu fikum jami'an harta adalah ujian. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat memiliki fitnah, fitnah dengan makna ujian. Dan umatku fitnah mereka adalah harta. Dilema. Tidak punya harta masalah, punya harta juga bukan berarti tidak ada masalah. Justru itulah masalah pada umat ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat dibacakan kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Umar bin Khattab ketika mendengar ayat dari surat Ali Imran dibacakan kepada dia, digemarkan, dicintai, dihias-hiasi bagi manusia cinta kepada syahwat berupa perempuan, yakni istri, anak keturunan, harta berupa emas dan perak, kemudian kendaraan, kuda,
dan juga kebun, ladang atau sawah. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar ayat tersebut dibacakan di hadapan dia. Dia mengatakan, "Allahumma inna la nastati illa bima zayyanta lana min hayatid dunya." Ya Allah, kami tidak mampu kecuali dengan apa yang Engkau hias-hiaskan kepada kami dari perbendaharaan duniawinya. Ujian namun tetap adalah kebutuhan. Pada sebagian ayat menyebutkan bahwasanya istri keluarga adalah fitnah, bahkan musuh. Tapi kita butuh dengan istri. Disebutkan juga anak juga adalah fitnah, bahkan bisa berubah menjadi musuh. Tapi kita senang dengan adanya anak keturunan. Kita juga butuh untuk melanjutkan hidup kita dengan harta. Wa illa harta adalah fitnah. Demikianlah. Makanya ambil dengan bijak. Yang tidak punya harta bersabar. Tidak perlu minder. Yang punya harta jangan lupa untuk disyukuri. Jangan berbangga diri. Apalagi seorang yang keadaannya sama di sini dahulunya dia tidak punya, kemudian Allah anugerahkan kepada dia. Nah, akhirnya dia menjadi punya. Menjadi punya. Jangan sombong dengan hal tersebut. Itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Harta adalah titipan. Pembagian dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Nah, yang terakhir tadi yang diuji dengan kebutaan, kemudian Allah sembuhkan penyakit buta dia tersebut. Dia memberikan jawaban, wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menghalangi pada hari ini apa yang engkau ambil karena Allah. Faqala, akhirnya malaikat tersebut mengatakan, amsik malak wa inna mabtulitum faqad radiya anka wa sukhita ala sahibaik. Akhirnya malaikat tersebut memberikan jawaban bahwasanya tahan harta engkau. Sesungguhnya saja kalian sedang diuji. Allah telah ridho kepada engkau, namun Allah murka kepada dua orang sahabat engkau sebelumnya yang terserang penyakit kusta dan penyakit gundul atau kebutakan. Sedangkan yang terserang penyakit tunanetra, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Terakhir kata sang penulis di sini warwahul Bukhari. Hadisnya dari Imam Bukhari, namun mukhtasaran wa muallaq, ada yang singkat dan kisah ini paling lengkap dalam riwayat Imam Muslim dari apa yang telah kita baca. Jelas sekali dari keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an, apa yang telah kita simpulkan di awal-awal pembahasan, bahwasanya mensyukur nikmat hukumnya adalah wajib. Yang tidak mensyukuri nikmat maksiat, terkadang sampai pada tingkatan kekufuran, namanya kufur nikmat, seperti kisah Qarun, seperti kisah orang yang memiliki kebun namun dia mengkufur nikmat, Allah hukum dia. Terkadang juga maksiat seperti apa yang kita dapati dari hadis-hadis di sini. Seseorang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah cinta kepada dia. Camkan ini baik-baik. Ketika dilapangkan harta pada seseorang bukan sebagai bukti bahwasanya Allah cinta kepada dia. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki pada sebagian orang, bukan berarti Allah benci kepada dia. Patokan cinta dan benci kepada hamba bukan berkaitan dengan harta. Kalau itu kita jadikan standarisasi, Nabi SAW adalah orang yang paling miskin. Bahkan beliau meninggal dunia masih menyisakan utang yang nanti ditebus dan dibayar oleh putri beliau dan juga menantu beliau, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Artinya beliau adalah orang termiskin. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang miskin karena disempitkan rezekinya. Nabi SAW adalah orang miskin. Bukan berarti juga orang yang dibukakan selebar-lebarnya harta benda duniawi berarti dia adalah orang yang Allah cintai, belum tentu. Orang kafir lebih kaya daripada orang muslim pada sebagian keadaan. Intinya di sini adalah dituntut masing-masing kita. Sedikit dan banyaknya harta wajib untuk bersyukur. Bukan berarti banyak bersyukur, yang sedikit tidak. Sedikit dan banyaknya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Masih terdapat beberapa hadis terakhir yang kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.